Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang beriman, dimanapun saat Anda berada, kembali ya di sini Madia Channel akan menjawab ya dari akun MKC ini ya, yang selalu menghujat Islam ya, menuduh Islam. Maka di sini Madia Channel akan berusaha untuk menjawab tuduhan-tuduhan yang dilakukan oleh Pak Kece ini ya. Oke, kita langsung saja nanti reaction videonya, langsung kita tanggapin hal-hal apa saja yang membuat dalam hal ini fitnahan dan tuduhan terhadap Islam. Oke, tuh. Orang Arab pada nyadar, keturunan Yaman nyadar. Saya Muhammad Kece, asli bangsa Indonesia, suku Sunda, tidak rela negara saya diubrak-abrik dengan bahasa Arab, dijajah oleh bangsa Arab. Oke, kita tanggapin dulu ya. Nah, di sini kan Pak Kece mengatakan dia tidak rela ya dijajah oleh bahasa Arab, bangsa Arab. Itu artinya dia anti bahasa Arab. Sedangkan di Bible mereka itu Alkitab itu pinjam bahasa Arab ya. Alkitab pinjam bahasa Arab, Ruhul Kudus pinjam bahasa Arab, Rasul itu dari bahasa Arab, Nabi dalam bahasa Arab, semua rata-rata di Bible mereka itu pinjam bahasa Arab. Sedangkan bahasa asli kitab mereka itu bahasa Ibrani atau bahasa Yunani. Kenapa dia malu memakai bahasa teks aslinya? Iya, inilah pengikut Paulus ya, umat Paulus ini otak odong-odong, namanya otak undang. Di satu sisi dia anti bahasa Arab kata PKC ini, tapi di lain pihak dia pinjam bahasa Arab ya. Alkitab itu kan bahasa Arab, itu Alkitab yang sudah dimasukkan dalam kaidah bahasa Indonesia, tetapi asalnya dalam bahasa Arab. Nah, itu artinya Pak Kece ini kalau dia anti bahasa Arab, dia mau merubah judul Alkitabnya itu apa gitu, tapi dia malu ini. Sebenarnya dia nggak sadar diri ya. Di sisi lain dia mau pinjam anti bahasa Arab, tetapi di sisi lain Bible-nya pinjam bahasa Arab. Ini kan malu gitu loh ya, karena bahasa asli kitab mereka itu bahasa Yunani, bahasa Ibrani. Seharusnya kalau dia anti bahasa Arab, ya pakai dong bahasa aslinya, jangan pinjam bahasa orang. Sudah meminjam bahasa milik bahasa Arab, sudah meminjam kitab suci milik bahasa orang lain, tetapi dihujat gitu loh. Ini kan aneh. Ini otak nggak waras. Sudah pinjam bahasa Arab, bahasa orang lain, Bible-nya, Alkitab itu bahasa Arab, Ruhul Kudus bahasa Arab, tetapi tiba-tiba Pak Kece menghujat bahasa Arab, anti bahasa Arab. Ini kan aneh gitu loh. Kita lanjut. Sekarang ini penjajahnya kan orang kita sendiri, para ustadz, para ulama, itu penjajah negara Indonesia. Nah, kembali di sini Pak Kece menuduh ya ustadz, para ulama itu penjajah. Ini kan fitnahan sebenarnya, hujatan fitnahan kepada agama Islam terutama, kemudian kepada tokoh-tokoh Islam ya. Ya, di dalam hal ini nanti para tokoh-tokoh agama, apakah ini bisa digulirkan masuk ke ranah pidana gitu loh. Karena ini sudah menghujat agama Islam, menista agama Islam dan para ulama. Ya, kita lanjut. Ustai dirimu sendiri. Ya, Muhammad Kece kan 6 kali diuber-uber gara-gara menyampaikan kebenaran ini. Ya, Pak Kece mengapa diuber-uber ya Pak Kece? Karena Pak Kece menghujat agama Islam, itu yang pertama. Menghujat kitab kuning, yang mana kitab kuning itu oleh polisi ya, itu malah Kapolri mengatakan suruh belajar ya, mempelajari kitab kuning. Sedangkan Anda mengatakan kitab kuning sesat. Itu di mana letaknya gitu loh. Di mana letaknya posisi otak normal Anda? Polisi saja, Kapolri saja mengatakan belajar kepada kitab kuning. Kemudian tiba-tiba Anda datang, kitab kuning itu sesat. Itu sama saja ya Pak Kece. Anda menghujat agama Islam, kitab kuning. Belum lagi institusi agama kepolisian yang Anda katakan seperti itu. Polisi aja mengatakan belajarlah ke kitab kuning, belajar dalam posisi ini. Nah, ini posisinya yang relevan. Anda sudah bertentangan dengan Islam. Anda sudah bertentangan dengan kebijaksanaan Kapolri yang suruh belajar kitab kuning. Nah, ini suatu posisi yang sangat riskan ya. Ini kalau mengandung unsur pidana,
ya diharapkan bisa digulirkan nantinya ya, terutama ormas-ormas atau pihak-pihak kepolisian ya. Ini bisa Anda dalam posisi ini Anda bisa gali ini apakah sudah terpenuhi unsur pidananya gitu loh. Ya dalam hal ini sudah bukannya, ini sudah lama sekali dia menghujat-hujat seperti ini. Salah satunya juga dia mengikuti jejak Paul Jang ya. Menghina kitab kuning. Jadi wajar Anda diuber-uber orang, itu wajar karena orang marah, pakai C, orang marah. Anda sudah menghujat kitab kuning, kitab orang lain lah. Kitab kuning itu kan kitab yang dalam posisi ini buatan pabrik, ada karyawan orang ya. Kasihan karyawannya itu kalau kitab kuning ini nggak laku lagi, nggak berjalan lagi kan ujung-ujungnya kan itu merugikan orang lain. Nah ini yang Anda lakukan terhadap kitab kuning pakai C, percetakan orang. Pada Anda katakan kitab kuning itu karangan, memang itu karangan, tetapi sumbernya adalah Al-Quran. Sama dengan posisi Bible Anda, kan Anda bisa cek apakah itu Bible Anda tidak karangan pakai C, dikarang oleh Matius, Lukas, Yohanes ya. Itu kan karangan manusia itu. Apakah bukan karangan itu pakai C? Anda menghujat kitab kuning, itu sama saja Anda menghujat Bible Anda sendiri gitu loh pakai C. Bible Anda sendiri Anda hujat. Oke, kita lanjut reaksinya ya. Siaran aja dierorkan, dihacker laptopnya. Tapi soal laptop Muhammad KC masih bisa beli karena saya punya Tuhan yang Maha Kaya, yaitu Tuhan Yesus. Dihacker laptop, beli lagi, masih bisa siaran. Makanya bagi yang suka dengan apa yang disampaikan oleh Muhammad KC, silakan like, komen, dan share ke teman-teman dengan agama Arab. Ya, saya katakan mabuk agama Arab, mabuk huruf Arab, mabuk bahasa Arab, lebih bahaya daripada mabuk minuman. Oke, kita tanggapin dulu ya. Kembali di sini pakai C menghujat bahasa Arab ya, mencoba untuk menggiring negatif bahasa Arab. Padahal dia lupa Alkitab itu dalam bahasa Arab pakai C. Anda sudah pinjam milik umat Islam, pinjam bahasa Arab ya Alkitab itu. Ruhul Kudus itu dalam bahasa Arab ya. Kalau di dalam bahasa Ibrani Yunani roeh namanya, beda dengan Kudus. Roeh Hakodes beda, Ruhul Kudus. Nah kemudian Rasul, Amin itu bahasa Arab semua. Anda pinjam amin itu bahasa Arab yang Anda pinjam pakai C. Jadi Anda ini sudah punya kitab sendiri, bahasa Yunani, tetapi kitab Anda tidak percaya diri, tetapi ternyata pinjam bahasa Arab. Tiba-tiba Anda datang menghujat bahasa Arab. Nah itu kan aneh. Otak Anda ini di mana letaknya itu loh? Otak apa namanya itu? Otak undang. Di sisi lain Anda pinjam bahasa Arab, sedangkan Anda punya kitab sendiri bahasa Yunani, bahasa aslinya. Tetapi tiba-tiba Anda datang menghujat bahasa Arab, ya, mengolok-olok bahasa Arab. Ini otaknya di mana? Letak otaknya ini di mana kira-kira yang waras itu ya? Karena di sisi lain pinjam bahasa Arab, pinjam bahasa agama Islam, milik Islam. Tapi di sisi lain Anda menghujat bahasa Arab itu gitu loh. Itu aneh ini, otaknya nggak waras. Kalau Anda memang sportif ya, nggak mau pinjam bahasa Arab, menghujat bahasa Arab, jangan pinjam lagi, ganti itu Bible, jangan Alkitab lagi namanya gitu loh. Ya, karena Anda dalam bahasa teks asli Anda itu bahasa Yunani, pakai dong bahasa Yunani, berarti Bible Anda nggak percaya diri. Sudah meminjam bahasa kitab orang lain, tetapi di sisi lain Anda menghujat bahasa Arab. Ini kan aneh. Otaknya di mana gitu loh ya. Sekali lagi otak di mana? Berdoa saja Anda tadi dalam bahasa Arab. Meminjam bahasa Arab. Nanti dia tampilkan Anda berdoa dalam bahasa Arab menggunakan bahasa Arab. Ini artinya Anda suka bahasa Arab, tetapi pura-pura Anda tidak menghujat bahasa Arab. Dia tampilkan Anda berdoa dalam bahasa Arab nih, dia tampilkan. Oke, nah di sini dia buktikan ya di akun ini, di dalam judul video ini, pakai C sudah menghujat bahasa Arab ya, tidak suka bahasa Arab. Faktanya Bible-nya meminjam bahasa Arab. Pakai C dalam posisi ini dia menghujat, tetapi dia sendiri memakai bahasa Arab, bahkan berdoa pun
dipungkiri oleh Pak Kece. Ini artinya orang ini ya, otaknya ini konslet ya. Konsletnya nggak beres banget itu loh. Ini mah dia buktikan dia membaca bahasa Arab dalam doa. Nah, itu artinya dia suka bahasa Arab tetapi menghujat bahasa Arab. Ini kan aneh ini otak ya. Sebelumnya kita dengar dulu omongan Pak Kece ini ya. Dia dalam bahasa Arab ini kita dengar. Saya ingin menyampaikan doa Bapa kami. Ya abana alladhi bisyama'i liyatakuna sismuka litati mamlakatuka litakun masyiatuka alal ardi kama hiya bisyama'i. Oke, kita sudah dengar ya. Kitma dia ulang, dia menghujat bahasa Arab tapi ternyata dia pakai bahasa Arab. Ya, kita dengar. Saudara-saudara hadirin, saudara-saudara para penonton YouTube channel Muhammad Kece, juga kepada para pendukung channel Muhammad Kece yang memberikan sokongan, dukungan, baik dengan doa syafaat, baik dengan harta, sebagian hartanya. Saya mengucapkan terima kasih atas bantuan dan dukungannya. Semoga Tuhan Yesus membalas saudara yang berlipat-lipat ganda. Amin. Salam sadar. Sebelumnya saya ingin menyampaikan doa Bapa kami. Ya abana alladhi bisyama'i liyatakuna sismuka litati mamlakatuka litakun masyiatuka alal ardi kama hiya bisyama'i. Arjubna al-yawma ma yakfina min khubri wa ghfir lana dunubana kama nusami'u nahnu al-mudnibina ilayna. Wala tadkhilna bimihnati bal angkidna minas sarairi la'anna lakal mulka wal quwata wal jalala alal abada. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, arti daripada doa ini demikian. Ya Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kita sudah dengar ya, Pak Kece anti bahasa Arab ya, tapi ternyata dia membaca doa kami dalam bahasa Arab. Itu artinya nih orang otak konslet ya. Otak konslet ini apa namanya? Kalau di ajaran mereka itu Paulus mengajari berbohong ya. Paulus dalam hal ini ada ayatnya, karena dustaku itu gitu loh, untuk kemuliaan Tuhan itu ada ayatnya di Bible itu artinya boleh berdusta, berbohong begini. Di satu sisi dia anti bahasa Arab, menghujat bahasa Arab, tapi di sisi lain dia membacakan dalam bahasa Arab doa Bapa kami. Nah ini kan aneh, ini otak konslet namanya ya. Kita dengar kembali otak konslet ini. Kita lanjut dalam posisi yang lain, kita lanjut sekarang. Oke, saudaraku ya, kita dengar kembali hujatan-hujatan, tuduhan-tuduhan MKC ini kepada Islam ya. Dia bicara kembali ya, kita dengar. Memang saudaranya jin. Bangkrut sekarang umat Islam kalau tidak ikut. Wah, ini ada ganggu lagi, udah mulai. Oke. Nah, di sini kan dia menuduh terus Nabi Muhammad itu dekat dengan jin. Padahal Yesus sendiri itu dibawa keliling-keliling oleh iblis. Itu berarti Yesus itu apa berteman dengan iblis ya? Bukan apa bagaimana itu Yesus? Dia keliling-keliling itu, piknik tamasya ya, ke gunung-gunung. Itu katanya dicobain, tetapi walaupun dicobain tapi buktinya Yesus dibawa keliling-keliling. Dekat sekali dibawa keliling ke gunung-gunung oleh iblis. Padahal Tuhan gitu loh. Kalau Nabi Muhammad kan hanya nabi dan rasul saja jabatannya. Ya, ini anehnya. Pak Kece harusnya membahas itu gitu loh, membahas apakah Yesus itu berteman dengan jin atau berkawan dengan jin atau bagaimana berkawan dengan iblis sehingga dia bisa senang iblis membawa keliling-keliling Yesus ke gunung-gunung ya, kemana-mana. Nah ini kan bertamasya Yesus, artinya seharusnya Pak Kece bahas itu gitu loh, nggak usah membahas sesuatu yang sudah jelas di Al-Quran. Karena Nabi Muhammad itu pada saat sholat jin yang datang, bukan Nabi Muhammad itu dekat dengan jinnya yang datang ingin masuk Islam. Kalau Yesus pada saat dibawa keliling-keliling tamasya oleh
dengan dicobainya itu oleh iblis, tapi Tuhan yang Anda katakan Tuhan tuh nggak bisa memasukkan iblis itu Kristen gitu loh. Beda dengan Nabi Muhammad, walaupun hanya sebagai manusia tapi bisa memasukkan jin itu, iblis itu menjadi baik ya, menjadi Islam. Nah, ini bedanya gitu loh. Itu bedanya. Sedangkan Yesus dibopong-bopong, dibawa keliling-keliling tamasya oleh iblis sampai ke gunung-gunung, tapi padahal dia Tuhan tapi nggak mampu untuk merubah iblis itu. Nah, ini bedanya. Berarti istimewa mana dong? Berarti istimewa Nabi Muhammad. Walaupun Nabi Muhammad bukan Tuhan tapi istimewa. Beda dengan Yesus. Yesus nggak mampu merubah iblis itu jadi baik, sedangkan Nabi Muhammad mampu merubah jin itu menjadi baik, menjadi masuk Islam gitu loh. Kita lanjut. Masuk ke sini. Oke, teman-teman, ini yang ganggu ini udah muncul terus. Ya. Mengganggu biar berhenti. Ya Muhammad itu dekat dengan jin, ya iyalah harus disampaikan kepada dunia. Biar banyak orang yang mendengar, biar banyak orang yang tidak terkecoh dengan ajaran-ajaran jin. Oke. Di Al-Quran, Nabi Muhammad tidak dekat dengan jin. Malah di Al-Quran itu jinnya yang ngemis-ngemis mendatangi Nabi Muhammad, pingin masuk Islam. Itu keistimewaannya Nabi Muhammad di Al-Quran. Tidak ada ayatnya Nabi Muhammad itu dekat dengan jin. Justru yang ada Nabi Muhammad itu didatangi jin berbondong-bondong pingin masuk Islam. Berbeda dengan Yesus. Justru Yesus yang Anda katakan Tuhan tapi nggak maha kuasa. Dengan iblis saja nggak mampu memasukkan dia Kristen, gitu loh bedanya. Nggak mampu, padahal dia Tuhan. Seharusnya kan kalau Tuhan sudah dibopong iblis, dibawa keliling-keliling tamasya ke gunung-gunung, dicobai kemana-mana iblis itu oleh Yesus itu, tetapi ternyata nggak bisa dimasukkan Kristen gitu loh. Ini anehnya Pak Kece. Ini anehnya, di mana letaknya nih? Di mana kekuasaan Yesus yang sebagai Tuhan Anda katakan tidak mampu menjadikan Yesus itu memasukkan iblis menjadi Kristen? Kan aneh. Sedangkan Nabi Muhammad yang sebagai Nabi dan Rasul saja bisa memasukkan jin iblis itu menjadi baik, menjadi Islam. Ini keistimewaannya. Berarti sama Nabi Muhammad aja Yesus itu bila Anda bandingkan jauh berbeda, apalagi dengan Allah Subhanahu wa taala itu jauh sekali. Ya, kita lanjut. Karena Muhammad itu akan membawa manusia ke neraka, bukan ke surga. Mau tahu ayatnya? Nih, surat apa? Oke, nah di sini kembali ya, Pak Kece menghujat kembali mendatangi ayat Al-Quran surah Maryam 71 ini. Dia mencoba untuk menggiring bahwa manusia itu masuk neraka, padahal ayatnya itu nggak ada masuk ya. Dia berbohong ini. Kita lanjut kembali ya. 19 Maryam ayat 71. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyan. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatangi neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan. Ini Quran yang berbicara. Kalian ini sudah ditetapkan mau masuk neraka, masa nggak mau dengar perkataan? Nah, ya kan? Di sini Pak Kece kembali memutar balik, ini menafsirkan sesat ayat Al-Quran ya, di mana mendatangi kemudian Pak Kece rubah menjadi memasuki. Ini kan penistaan sebenarnya, penistaan Al-Quran, penistaan tafsir Al-Quran yang mana ayat Al-Quran tidak mengatakan masuk ya, tetapi ayat Al-Quran mengatakan mendatangi neraka. Mendatangi itu bukan masuk, karena posisinya konteks dari ayat itu pengadilan Tuhan ya, di mana itu nanti ada jembatan yang harus dilewati oleh semua manusia. Menurut ajaran Islam, jembatan ini di dalam posisi di bawah neraka, di bawah jembatan itu, di seberang jembatan itu surga. Manusia harus melewati itu. Bila perbuatan baiknya itu banyak di dunia daripada jahatnya, maka dia melewati jembatan itu dengan selamat. Tetapi bila perbuatan jahatnya yang lebih banyak, maka dia akan cemplung ke neraka. Jadi ayat ini bukan masuk pakai C, bukan masuk, tetapi mendatangi. Maksudnya sini pengadilan Tuhan. Ayat ini pengadilan Tuhan ya. Jadi ini ayat yang disesatkan oleh pakai C kembali di surah Maryam ayat 71. Nggak apa-apa, kita akan jawab semua apa yang dituduhkan oleh pakai C. Jadi ayat ini sudah jelas ya pakai C. Anda sudah menyesatkan tafsirnya, menyesatkan maksud ayat Al-Quran ini.
ya. Karena di ayat ini mendatangi itu bukan masuk, tapi dirubah oleh Pak Kece menjadi masuk. Ini penyesatan sebenarnya, penyesatan tafsir Al-Quran yang dilakukan oleh Pak Kece, ya. Unsur sebenarnya ini sudah mengandung unsur penipuan dan penyesatan ayat Al-Quran yang dikarang sendiri, karena tafsirnya pun tidak seperti yang Pak Kece sampaikan, tetapi dialihkan dengan mengatakan masuk. Ini penyesatan, ya. Penyesatan ini kalau apakah bisa ada unsur pidananya, nanti ahli hukum lah yang menggali itu, ya. Kita lanjut kembali. Muhammad KC malam ini, bertobat saudaraku. Mari bertobat, mari terima Yesus. Oke, untuk reaksi kali ini Madia sampaikan di sini dulu, ya, untuk menjawab si Pak KC ini, ya, penghujat Islam ini, penuduh, ya. Islam menjawab tuduhan-tuduhan yang ini Madia sampaikan di sini. Kurang lebihnya Madia mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.